Assalamualaikum, selamat datang di Ajeng Sketchbook. Hari ini saya membuat video bagaimana cara saya menggambar wajah ala anime atau manga yang seperti ini ya. Saya rasa caranya mungkin sama saja untuk setiap orang, namun tiap orang punya ciri khasnya masing-masing. Nah, kita langsung tonton aja yuk videonya. Let's go! Oke, kita akan mulai menggambar wajahnya ya, tapi saya membuatnya menjadi time lapse karena gambar aslinya itu 30 menit, lumayan lama juga. Awal-awal menggambar wajah biasanya saya selalu menggambar lingkaran. Kalau misalnya kalian tidak bisa menggambar lingkaran sendiri seperti ini, kalian bisa dengan menggunakan alat bantu kok, seperti penggaris bulat, itu kan ada juga tuh penggaris bulat-bulat. Kemudian saya akan menggambar garis bantu seperti ini. Garis bantu ini bisa membantu kita untuk membuat wajah kiri dan kanan itu seimbang ya. Jadi tidak besar sebelah atau kecil sebelah. Karena kan kita ini akan membuat wajah tampak depan ya. Nah, atau kalau kalian kesulitan untuk membuat rahangnya, itu kalian bisa buat garis bantu juga kok untuk rahang dan juga untuk dagu. Jadi supaya antara rahang kiri dan rahang kanan itu seimbang. Nah, untuk mata juga saya biasa selalu membuat titik bantu seperti itu ya. Jadi supaya jarak antara mata kanan dan mata kirinya itu paling tidak sama. Meskipun nanti pada saat menggambar pasti akan ada aja matanya yang sebelah kanan besar, kebesaran, atau yang sebelah kiri terlalu kecil, pasti ada yang seperti itu. Tapi itu tidak apa-apa kok, karena kalau kalian sendiri melihat mata kalian sendiri ya yang asli, itu pasti akan kelihatan ada yang besar sebelah atau kecil sebelah, karena mata saya begitu. Nggak tahu sih ya kalau mata orang lain seperti apa, tapi yang saya sih seperti itu. Jadi saya pikir kalau menggambar manga seperti ini, manga style maksudnya, itu tidak terlalu sempurna pun tidak apa-apa. Kalau saya sih berpikirnya tidak sempurna, justru itu malah kelihatan bagus. Gak tahu ya kalau pendapat orang lain atau pendapat kalian, tapi saya sih berpikirnya seperti itu. Awal-awal saya menggambar, gaya gambar saya itu menuruti salah satu autor komik Jepang ya, yang animenya itu lumayan terkenal ya pada saat itu, Sailor Moon kalau kalian tahu. Nah, mangakanya itu atau autornya itu namanya Naoko Takeuchi. Nah, saat itu saya sangat suka sekali gaya gambarnya Sensei Naoko Takeuchi ini. Jadi saya mirip-mirip gambarnya seperti itu awal-awalnya. Tapi ketika kesininya semakin lama saya jadi memiliki ciri khas sendiri, karena saya pikir saya suka seperti ini menggambarnya. Kalian pun bisa kok seperti itu. Jadi tidak masalah untuk awalnya kalian mengikuti gaya gambar autor kesukaan kalian ataupun siapa saja. Karena nanti semakin lama kalian semakin berlatih, kalian akan menemukan ciri khas kalian sendiri. Nah, untuk gambar rambut sebenarnya saya tidak terlalu ahli ya untuk menggambar rambut ini. Saya belum memahami gitu. Bagusnya seperti apa sih menggambar rambut? Harus bagaimana gitu untuk menggambar rambut seperti aslinya gitu, atau flow-nya tuh bagus, tidak terlihat kaku. Nah, seperti ini kan masih kelihatan kaku ya gitu. Kadang-kadang saya suka kesal sendiri gitu, padahal saya pinginnya nggak seperti ini, tapi kenyataannya pada saat saya menggambar malah jadi kelihatan kayak kaku gitu, kayak apa sih namanya, kayak rambut palsu gitu, kayak orang itu pakai rambut palsu bukan rambut aslinya gitu. Maka dari itu saya masih dalam tahap belajar ya untuk menggambar rambut ini.
Jadi maaf kalau misalnya di sini gambar rambutnya agak aneh, karena saya memang lemahnya di situ. Kalau kalian lihat, kalau kalian pernah melihat gambar-gambar saya yang dulu atau gambar di webtoon saya, di situ saya sengaja membuat tokohnya itu mengenakan hijab karena agar memudahkan saya untuk tidak menggambar rambut. Karena menggambar rambut itu menurut saya sangat sulit. Oh iya, ngomong-ngomong, boleh nggak saya promosi di sini? Saya membuat webtoon sebenarnya, tapi masih di kanvas, jadi belum official. Kalau kalian mau iseng-iseng melihat, boleh kok. Judulnya itu My Boss is My Husband. Kalian bisa lihat nanti, atau nanti mungkin akan saya munculkan gambarnya di sini ya, supaya kalian bisa lihat. Ngomong-ngomong, kalian baca webtoon nggak ya? Ternyata enggak lagi. Saya sedang berjuang sebenarnya di webtoon itu untuk menjadi official. Semoga saja bisa dilirik oleh editornya ya. Mungkin di gambar ini tidak kelihatan ya, tapi ketika kita menggambar bahu untuk perempuan itu jangan terlalu lebar. Mungkin kira-kira selebar telinga lah, supaya kelihatan bagus. Nah, untuk menggambar, untuk meninta memakai drawing pen, biasanya saya menggunakan antara dua ini ya, drawing pen Micron atau yang drawing pen yang merek Snowman. Kok Swallow, emang nggak jepit. Nah, sebenarnya untuk menginking sendiri pun itu saya tidak terlalu jago, karena terkadang entah kenapa tangan saya sangat berbeda ketika saya menggambar menggunakan pensil dengan menggunakan drawing pen seperti ini. Mungkin karena kalau drawing pen itu kan dia tegas ya, dan juga tidak mungkin bisa dihapus gitu. Kalau pensil kan kita masih bisa menghapusnya, dan juga ujung pensilnya itu kan lembut gitu, jadi masih bisa enak banget untuk dipakai. Tapi kalau misalnya untuk menggunakan drawing pen ini harus hati-hati. Selalu terlihat seperti tidak rapi gitu, jadi saya selalu pelan-pelan untuk menggunakan drawing pen ini. Sebenarnya tidak menggunakan drawing pen pun tidak apa-apa kok, jika kalian udah puas dengan sketsa pensil kalian, tidak diinking menggunakan drawing pen pun itu tidak masalah. Itu sesuka hati kalian aja. Kalau saya ini sengaja saya tebalkan atau saya inking dengan menggunakan drawing pen untuk memperlihatkan saja kepada kalian ya, bahwa jika menggunakan drawing pen ini berarti warnanya itu akan lebih tegas dibandingkan dengan yang pensil. Mohon maaf juga ya, ini saya tidak jago mengatur kameranya. Saya tidak memeriksa lagi, saya pikir sudah pas, tapi ternyata malah bergeser-geser, akhirnya seperti ini. Oh ya, untuk menggambar pun kalian pasti akan menggeser-geserkan buku gambar kalian ya, karena kalian harus mencari posisi yang enak gitu untuk menggambar. Jadi yang namanya memutar-mutar buku gambar kalian ini itu sudah tidak asing lagi. Jadi tidak perlu khawatir. Khawatir kenapa? Coba saya ngomong apa sih sebenarnya? Nah, seperti itu. Lihat sendiri kan, gambar rambut saya ini masih kaku gitu. Gak tahu deh kenapa. Ya, namanya juga kita masih sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan aja ke depannya saya bisa menggambar rambut dengan lebih bagus lagi, kelihatan lebih natural gitu, flow-nya lebih bagus. Nah, jika selesai di inking, kalian bisa menghapus
sketsa pensil kalian ya, supaya kelihatan lebih rapi seperti ini. Kalau misalnya kalian mau mewarnai dengan menggunakan pensil warna atau spidol atau watercolor, itu juga bisa kok, terserah. Tapi ini karena saya menggambarnya dengan menggunakan buku gambar biasa, jadi kalau untuk menggunakan spidol atau watercolor sepertinya tidak akan bisa, karena ini kertasnya tidak terlalu tebal. Kalau menggunakan watercolor harus menggunakan kertas yang tebal. Paling tidak saya bisa mewarnainya dengan menggunakan pensil warna atau krayon, tapi saya tidak terlalu jago untuk krayon ya. Menurut saya itu sangat susah ya mewarnai dengan menggunakan krayon. Walaupun kalau yang sudah jago itu akan keren banget menggunakan krayon. Seriusan, saya nggak bohong. Mungkin nanti saya akan membuat video untuk warnaannya ya, dengan menggunakan pensil warna. Oke, gambarnya sudah jadi. Seperti inilah akhirnya. Nah, ini adalah cara saya menggambar wajah. Mohon maaf ya kalau masih banyak kekurangannya, karena di sini kita kan sama-sama belajar. Semoga saja kalian juga bisa mendapatkan sesuatu dari video saya ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa di-subscribe ya, dan di-like juga. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.